Seiring dengan pertumbuhan janin yang semakin pesat, kebutuhan gizi mama pun ikut meningkat. Sayangnya, banyak yang salah kaprah dengan menganggap semakin banyak makan, maka gizi Mamil akan bertambah banyak. Padahal, faktor kualitas makanan juga tak kalah penting dalam pemenuhan gizi saat hamil. Mitos tentang pantangan makanan untuk Mamil juga kerap membuat banyak Mamil enggan mengonsumsi walaupun makanan itu sehat. Ada pula Mamil yang memutuskan diet karena takut mengalami kegemukan, baik pada si mama maupun janinnya. Bagaimana tanda ibu hamil cukup gizi? Lantas seperti apa informasinya? Saksikan hanya di Aku dan Si Kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Terima kasih. Bu. Sebentar ya, saya tutup dulu pintunya. Perkenalkan Ibu, saya Bu Denisa. Dengan Ibu siapa? Ibu Ula. Ibu Ula. Ibu Ini Ula. adik kula. Oh ya, nggih. Ibu Ula, ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya Bu, gini Bu, saya kan hamil 8 minggu. Nggih, bulan ya. Ini saya pengen tahu nutrisi yang baik buat ibu hamil itu apa aja gitu. Oh, baik bulan. Iya. Sebelum datang ke sini, Ibu sudah pernah mendapatkan informasi tentang nutrisi ibu hamil atau gizi pada ibu hamil? Belum pernah Bu. Oh, belum pernah. Berarti Ya. belum pernah mendapatkan informasi Belum, ya? saya Sudah baru periksa ini. Oh ya. Sudah punya buku kaitan Bu di rumah? Belum. Ya. Ye, nanti saya kasih ya Bu ya. Iya. Baik, Ibu udah di sini ingin menanyakan tentang kebutuhan nutrisi atau gizi pada ibu hamil, deh. Di mana gizi atau nutrisi pada ibu hamil itu sangat penting, Ibu, ya. Karena berfungsi untuk pertumbuhan kehamilan ibu dan janin ibu dan untuk menjaga kesehatan yang optimal. Kemudian untuk gizi ibu hamil itu sangat penting Bu, karena fungsinya untuk menjaga kesehatan ibu, untuk pertumbuhan janin dan untuk persiapan nanti ibu melahirkan. Kemudian untuk nutrisi ibu hamil itu menggunakan gizi yang seimbang Ibu. Untuk kebutuhannya itu sekitar 300 kalori per hari. Kurang lebihnya itu Bu 2-3 piring. Biasanya kalau bulan sebelum hamil makannya kan 1-2 piring. 2 piring. Berarti ini selama hamil harus ditambah 3 piring. Kemudian untuk gizi ibu hamil sendiri itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Untuk kebutuhan gizi karbohidrat itu fungsinya untuk sumber energi Bu. Biar ibu enggak karbohidrat itu sumber energi, jadi biar ibu enggak lemes, bisa didapatkan di makanan-makanan seperti beras, nasi, terus tepung, gandum, terus ubi-ubian, jagung gitu Bu. Itu bisa didapatkan mudah, ya. Kemudian protein ini fungsinya juga bagus Bu, untuk pertumbuhan, untuk kesehatan rahim, untuk persiapan menyusui. Kemudian protein itu bisa kita dapat dari daging, ayam, telur, tempe, tahu, kacang-kacangan. Tuh, ya. Terus untuk mineral, vitamin A, B, C, D itu bisa ditemukan, kita dapatkan dari buah-buahan, ya. Buah-buahan seperti apel, jeruk, pisang, ya. Kemudian untuk kebutuhan cairan Bu, minum. Nah, minum itu pada ibu hamil sekitar 3 liter per hari Bu. Jadi biasanya kalau botol aqua yang besar itu Bu, itu 2 botol harus habis dalam 1 Bukan besar itu ya? Iya, gitu, ya.
Kemudian saya ajarkan Bu bagaimana cara mengolah makanan supaya gizinya atau vitaminnya itu tidak rusak. Ya, pertama, jika gula masak sayur, dicuci dulu sayurnya, ya, dicuci dulu sampai bersih, baru dipotong-potong. Air mengalir Bu. Air mengalir, ya. Terus baru dipotong-potong, biar vitaminnya enggak hilang, enggak rusak. Kemudian kalau masak sayur juga jangan terlalu matang Bu, ya. Terus untuk mengolah daging ini biasanya kan ibu hamil kan ngidam-ngidam ya, pengen makan sate, pengen makan bakar-bakaran, itu sebaiknya jangan dulu, nggak boleh. Kalau bisa untuk mengolah daging, ya, kalau mengolah daging itu harus benar-benar matang, masak, ya, supaya kuman-kumannya itu mati, ya, gitu gula. Terus itu gula, saya contoh Bu. paling contoh, Jelas wonten Bu. Ya, benar Bu. Ini saya jelaskan atau saya contohkan bagaimana porsi makan untuk ibu hamil ya Bu ya. Ini piring 1, piring nasi. Ibu bisa tambahi dengan tempe goreng, tahu atau telur, sama ayam, sama sayur. Boleh sayur bening, kangkung, bayam, jangan lupa buah. 1 buah apel atau pisang, dan minumnya 2 gelas air putih. Gitu gula. Gimana gula? Ya jelas Bu. Jelas. Gula dari yang sudah saya sampaikan tentang gizi ibu hamil. Ada yang ingin Gula tanyakan? Saya kira cukup kok. Oke, cukup. Kalau Ibu Gula sudah mengerti, coba nanti saya tanya sama Gula ya. Gula bagaimana cara mengolah sayuran atau memasak daging supaya gizinya tidak hilang, vitaminnya tidak rusak. Gimana Bu? Ya kan Bu, kalau sayur itu harus dicuci dulu sebelum diiris-iris. Cuci bersih, air mengalir. Terus masaknya itu jangan sampai matang-matang. Kalau daging itu masaknya harus matang tenang Bu. Saya kira Gula dan keluarga sudah mengerti yang saya sampaikan. Ini saya kasih buku KIA buat Gula ya. Ini nanti bisa dibaca-baca di rumah ya. Ini lengkap. Ada bagaimana porsi makan ibu hamil, tentang gizi ibu hamil, kebutuhan sehari-hari ibu hamil ya. Nanti dibaca ya Bu. Iya, dibaca, dan kalau periksa harus dibawa terus, karena ini Gula tidak sama suami, keluarganya harus tetap mengingatkan. Ini Gula. Matur suwun. Gula nanti misalkan ada keluhan atau ada yang ingin Ibu Gula tanyakan, Ibu Gula bisa datang ke tempat saya. Nanti datang lagi berapa bulan gitu Bu? 1 bulan Bu, jika tidak ada keluhan, tapi jika ada keluhan Ibu Gula bisa datang sewaktu-waktu. Terima kasih Ibu Gula atas kunjungannya. Terima kasih Bu Bidanisa.